Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Freni Trifosa Akai dari jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi keuangan yang ada di Politeknik Negeri Manado. Video ini dibuat untuk menyelesaikan asesmen akhir yang ada pada mata kuliah etika bisnis dan profesi, dan semoga video ini bisa menjadi tambahan edukasi. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa, dan adat istiadat. Indonesia merupakan negara merdeka yang mempunyai dasar yaitu 5 sila Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Walaupun sudah merdeka, kita dijajah oleh pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, dan ingin memenangkan sesuatu sesuai keinginan kita sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Dan seringkali terbesit omongan-omongan di mana peraturan ada untuk dilanggar. Apa hakikat manusia yang berpikiran semacam itu? Seringkali pemimpin juga berkata bahwa kita sebagai umat yang beragama, umat yang mempunyai nalar dan budi pekerti, harus mempunyai peri kemanusiaan. Tetapi anggapan peri kemanusiaan yaitu untuk membantu sesama dan membantu orang lain. Kita sangatlah bijaksana dan hebat, karena mereka memikirkan juga tentang bantuan-bantuan dari luar atau negara kita membantu negara yang ada di luar. Tetapi seringkali ketika negara kita membantu perekonomian yang ada di luar atau membantu kemanusiaan yang ada di luar negara kita, seringkali negara kita melupakan tentang hak asasi manusia yang ada di negara kita sendiri, tentang busung lapar yang ada di negara kita sendiri, bahkan gizi anak-anak di negara kita sendiri belum terkondisikan dengan baik. Yang menjadi perhatian saya kali ini adalah masuknya suku Rohingya ke Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Tentu sangat baik ketika Indonesia melakukan bantuan atau memberi bantuan kepada suku Rohingya yang terancam oleh negara mereka yaitu Myanmar yang ingin membantai etnis Rohingya yang ada di negara Myanmar tersebut. Rohingya berasal dari Arakan Myanmar yang dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah pada sekitar tahun 1420. Suku Rohingya mulai kabur dari negara mereka yaitu Myanmar karena mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi yang tidak lain merupakan perlakuan yang sangat tidak baik yang diterima oleh suku Rohingya di negara mereka sendiri yaitu Myanmar. Mengapa Myanmar melakukan diskriminasi pada suku Rohingya? Pemicu pertamanya adalah perbedaan agama. Negara Myanmar merupakan negara dengan mayoritas agama Buddha. Perbedaan agama itulah yang membuat suku Rohingya mendapat diskriminasi. Selain perbedaan agama, perbedaan bentuk, ras, juga menjadi pemicu mereka mendapatkan diskriminasi dari negara mereka yaitu Myanmar.
Lantas, mengapa warga Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Aceh, sekarang menolak keberadaan suku Rohingya di Indonesia, terkhusus yang ada di Provinsi Aceh? Karena suku Rohingya sudah banyak masuk melalui Provinsi Aceh yang ada di Sabang. Apa dampak pengungsi Rohingya bagi Indonesia? Dampaknya adalah pemerintah lebih terfokus ke penghuni Rohingya daripada rakyatnya sendiri. Di Pulau Papua masih banyak terdapat busung lapar yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah bukan salah jika membantu penghuni Rohingya atau masyarakat di luar yang butuh pertolongan, tetapi alangkah baiknya yang menjadi pusat perhatian tetap rakyat Indonesia terlebih dahulu, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang butuh perhatian khusus, mulai dari makan, minum, pakai, dan tempat tinggal yang masih kurang layak. Penghuni Rohingya diusir dari Myanmar seperti penjelasan saya sebelumnya, perbedaan agama yang sangat besar dan ras yang membuat Myanmar mengusir penghuni Rohingya. Namun, lewat bantuan dari seluruh negara yang ada di dunia, mereka membangun suatu rumah susun yang ada di Bangladesh. Ini adalah rumah susun bagi suku Rohingya, tetapi Rohingya tetap memilih untuk meninggalkan Myanmar karena diperlakukan tidak layak dan tidak bermoral. Usut punya usut, ternyata pemerintah kita mengungkap adanya dugaan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di suku Rohingya. Attitude atau sikap dan perilaku suku Rohingya dianggap kurang baik juga bagi masyarakat Indonesia, seperti mengkomplain bahwa bantuan yang diterima itu sedikit atau tidak mengenyangkan bagi suku Rohingya. Padahal masyarakat Indonesia membutuhkan untuk bekerja agar bisa makan dan bagi para pemulung untuk bisa makan. Perilaku yang kurang baik juga dirasakan oleh pemerintah karena suku Rohingya merusak rumah susun yang diberikan pemerintah untuk mereka tinggali yang ada di Sidoarjo. Suku Rohingya juga pernah membuang makanan yang diberikan oleh warga Aceh kepada mereka karena bagi mereka makanan itu tidaklah nikmat untuk dimakan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia menginginkan adanya kedaulatan berada di tangan rakyat, atau dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu masyarakat Indonesia menginginkan bahwa suku Rohingya ini dikeluarkan karena mereka tidak ingin adanya budaya dan kultur dari luar yang merusak kultur yang memang sudah ada dan budaya yang memang sudah ada di Indonesia. Karena budaya barat sudah sangat mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Dan menurut warga negara Indonesia, masih banyak yang harus pemerintah perhatikan. Masyarakat Indonesia yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, belum mempunyai gizi yang baik yang harus diperhatikan, dan
Setidaknya ketika ingin memperhatikan negara yang ada di luar atau perekonomian yang ada di luar, maksimalkanlah terlebih dahulu negara kita sendiri, atau makmurkanlah dulu negara kita sendiri. Dan maka dari itu tidak ada kecemburuan yang membuat warga negara Indonesia merasa tidak dianggap. Masalah-masalah di Indonesia masih silih berganti. Perbedaan agama membuat yang minoritas menjadi tertekan, sementara agama itu bukan baju, tetapi agama itu ada di dalam hati kita, dan agama itu mempunyai inti tentang kemanusiaan. Kalimat tersebut diucapkan oleh Bapak Agustinus Wibowo. Jadi biarkanlah kalian para pemimpin melihat terlebih dahulu yang ada di dalam negara kalian, yaitu melihat masyarakat yang masih perlu dibantu. Ketika kalian sudah melaksanakan keadilan tersebut, maka masyarakat Indonesia tidak akan mengapa bila kalian membantu yang ada di luar atau kemanusiaan yang ada di luar. Masih banyak buruh yang tidak diupah sesuai dengan pekerjaan mereka. Masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Denmark, maka Indonesia berada di jauh sekali dengan Denmark, karena Denmark merupakan tingkat korupsi terendah. Mari kita masyarakat maupun pemerintah sama-sama membangun negara Indonesia agar bisa mencapai puncak kejayaan Indonesia emas dan bisa menjadi negara maju. Dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat, mengurangi tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang lain. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah yang menjadi video saya, dan sampai jumpa.